Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini di dalam segala berkat dan kebaikan Tuhan, kita bisa dalam keadaan yang baik. Dan terlebih lagi kita bisa merenungkan firman Tuhan. Ini merupakan sebuah berkat dan anugerah Tuhan yang menopang batin kita sehingga kita bisa hidup bagi Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa tidak, kita menjadi orang-orang yang juga diperhatikan oleh lingkungan kita, setidaknya oleh keluarga kita. Karena mereka melihat kita sebagai orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beribadah. Sehingga saudara-saudara, kita tidak luput dari penilaian orang-orang sekitar kita. Ada dua sisi bahaya dalam hidup kita terkait dengan ini. Yang pertama adalah ketika kita lalai di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka orang bisa mencibir bukan hanya kita, tetapi kekristenan itu sendiri. Bahkan, kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi bahaya kedua adalah kita menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya munafik. Karena kita hanya mencari pendapat orang lain tentang kita yang baik. Tetapi pendapat mereka bukanlah keberadaan kita sesungguhnya. Mungkin mereka berkata kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah. Tapi kenyataannya kita tidak demikian. Orang berkata mungkin kita adalah orang Kristen yang penuh peduli dengan orang lain. Tetapi kenyataannya kita tidak demikian. Dua bahaya ini kita harus sangat-sangat waspada. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang tidak memuliakan Bapa di surga. Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi tentang diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat
penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti sangat terkejut dengan bagian firman Tuhan yang kita baca. Karena Tuhan Yesus berkali-kali menyebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan panggilan, "Hai orang-orang munafik." Bahkan lebih keras lagi, Tuhan Yesus memanggil mereka adalah ular-ular, bahkan ular beludak. Saudara-saudara, teguran Tuhan Yesus yang sangat-sangat keras kepada mereka, karena Tuhan mengasihi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mirip-mirip dengan orang Israel dalam perjanjian lama, yang disebut dengan tegar tengkuk, yang sulit diajar, bahkan tidak mau diajar, dan merasa diri benar, bahkan dia bisa menyalahkan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa yang diajarkan dari bagian firman Tuhan ini bagi kita, sehingga kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan? Saudara, yang pertama-tama, saudara, biarlah ibadah kita dan ketaatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu sinkron satu sama lain. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen bisa tidak beda jauh dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Saya tidak bermaksud bahwa saudara sama dengan mereka. Yang saya maksudkan adalah kita bisa hidup dalam satu ekstrim tertentu, mengabaikan sisi yang satunya. Ada orang Kristen yang sangat mementingkan ibadat, sangat ketat dengan ibadat. Tetapi dia lupa akan karakter hidupnya, akan sifat hidupnya sehari-hari, perilaku sehari-hari. Tetapi ada orang Kristen yang sangat mementingkan perilaku hidup sehari-hari, tetapi dia begitu malas untuk beribadah kepada Tuhan. Yang mana yang benar di antara mereka? Tuhan Yesus mengajarkan, yang satu kamu lakukan, yang lain juga kamu harus lakukan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang begitu taat ibadat, tetapi kita punya sifat-sifat dan karakter yang begitu buruk di tengah dunia ini. Karena orang akan heran, bagaimana mungkin orang bergaul dengan Tuhan, tetapi sifatnya jauh daripada sifat-sifat Tuhan. Kita pun tidak bisa berkata, kalau saya punya sifat yang baik, lalu saya tidak beribadat kepada Tuhan. Maka orang pun akan heran, bagaimana orang beriman bisa menjadi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh memilih-milih apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sesuai dengan kesukaan kita. Tapi marilah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan seluruhnya, secara lengkap, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang utuh di hadapan Tuhan, yang menyatakan bahwa kita memang orang-orang percaya yang dibentuk oleh tangan Tuhan, sehingga kita menjadi orang beribadat, tetapi orang yang mempunyai sifat karakter, ketaatan yang baik juga. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara seorang Kristen yang taat beribadah? Puji Tuhan. Biarlah Tuhan menggarap juga
karakter sifat saudara yang menyatakan karakter dan kemuliaan Tuhan? Apakah saudara adalah orang yang punya karakter yang baik? Biarlah saudara juga menjadi orang Kristen yang mau beribadah kepada Tuhan. Karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, menjaga tampilan di luar haruslah diimbangi dengan memelihara batin yang di dalam kita. Saudara, biarlah kita tidak seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya adalah kebusukan yang ada. Janganlah kita hanya membersihkan cawan bagian luar, tetapi di bagian dalam begitu kotor. Saudara, kita cenderung bisa terjebak untuk menjaga tampilan luar kita, karena kita ingin menjaga nama baik kita di hadapan banyak orang. Tapi kita seringkali lupa untuk menjaga batinnya kita, supaya menjadi batinnya yang murni, yang kudus. Sehingga dengan demikian, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya memandang paras kita, tapi Dia melihat hati dan sanubari kita yang terdalam. Apa yang terjadi di hati kita, itulah sesungguhnya diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjaga hati kita? Alkitab mengajarkan kepada kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itu, saudara-saudara, adalah firman yang tajam seperti pedang bermata dua. Sehingga saudara ketika engkau merenungkannya, dia bisa membedakan niat-niat di dalam hati kita, yang seringkali kita tidak sadar ada di dalamnya. Saudara, mari Tuhan sediakan firman Tuhan bagi kita. Mari kita punya niat menjaga hati kita dengan selalu bercermin dalam firman Tuhan, sehingga kita boleh hidup sebagai orang-orang percaya yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, jadilah orang-orang percaya yang rela diajar oleh firman Tuhan. Salah satu masalah yang terbesar dari orang-orang yang merasa benar adalah tidak dapat lagi diajar oleh firman Tuhan. Ketika mereka ditegur, ketika dinyatakan kesalahan mereka, mereka selalu tidak bisa terima dan selalu balik menyalahkan kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya yang dapat diajar oleh firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengajar dia, maka dia menjadi orang yang cepat bertobat dan cepat menerima firman itu dan berbalik untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Ketika kita tidak bisa diajar oleh firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang memelihara hati yang semakin hari semakin kotor, semakin busuk, dan satu kali dia akan menghasilkan buah yang busuk juga keluar, sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena firman Tuhan yang kita bisa terima, dia membersihkan hati nurani kita, sehingga kita boleh dimampukan supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menjadi orang yang mudah diajar oleh Tuhan, sehingga Tuhan senang melihat orang percaya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Mari saudara, jadilah murid Kristus. Semakin hari, semakin serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, kami cukup terkejut. Karena Tuhan Yesus berkata begitu keras kepada pemimpin agama. Tetapi waktu kami membaca baik-baik, kami tahu ya Tuhan, Tuhan sangat mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak ingin kami hidup dalam kemunafikan, supaya kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Karena hidup sebagai orang munafik ya Tuhan, kami tidak pernah bisa dibentuk. Karena kami tidak lagi mau diajar oleh Tuhan.
Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang utuh, orang Kristen yang beribadah, tetapi juga bertumbuh dalam karakter dan sifat-sifat kami dan ketaatan kami. Sehingga ya Tuhan, kami tidak jadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi orang bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami dibentuk sekali lagi oleh Tuhan, menjadi orang percaya yang sesuai dengan maksud Tuhan, sehingga orang bisa melihat kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.